Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mawaddah Nasir. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum agraria. Nah, pada pembahasan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang bagaimana politik hukum agraria di Indonesia kita ini. Nah, di era reformasi ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau biasa kita kenal dengan ATR garing BPN itu merupakan kementerian yang dibentuk dan diamanatkan untuk menyelesaikan dan menata permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia. Nah, melalui keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003, BPN memberikan wewenang kepada lembaga ini. Nah, ini awal langkah politiknya dari presidennya. Pertama, pemberian izin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah abstens. Nah, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat atau tanah adat. Nah, hukum agraria sendiri itu merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, itu yang sudah kita bahas pada pembahasan yang kemarin ya. Pokoknya ada di tanah, di bawah tanah maupun di atas tanah ya. Pokoknya itu namanya hal-hal yang mengatur semua itu namanya hukum agraria. Nah, terus bagaimana nanti arah politik hukum agraria Indonesia ini dapat kita lihat daripada sampai ada Kepres dan lain-lain itu semuanya ternyata arah politiknya itu berasaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini pada pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Nah, itu ingat ya. Kalau ada yang bertanya tentang arah politik Indonesia, kita bisa dapati bahwa dia ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, yakni di mana isinya intinya itu apa yang ada di Indonesia itu merupakan segala sesuatu yang hendak dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, baik itu tanah, bumi, air, dan ruang angkasa yang ada. Ini sehingga di sini dijelaskan bahwa pasal 33 ayat 3 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam negara Indonesia maksudnya, yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Nah, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan aset dan potensi yang sangat besar untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Ini merupakan arah bagaimana politik agraria harus diimplementasikan. Nah, jadi kalau misal ada beberapa mungkin dari kita, dari pejabat kita yang bisa jadi sudah melenceng atau malah diterapkan, diimplementasikan bukan pada untuk kemakmuran rakyat, maka ini perlu dipertanyakan dan ini perlu dikoreksi agar mana politik hukum agraria berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat yang ke-3. Nah, demikian untuk politik hukum agraria kita. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.